Assalamualaikum coy. Kamu lagi nih barang Kang Cukur yang BT-an. Di tempatnya sepi bulu ya BT-an lah. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Ini lagi cuacanya lagi mendung coy. Enggak mendung sih. Jadi panas, mendung, terus panas lagi. Kebetulan lagi sepi, kita bikin video iseng-iseng berhadiah coy. Tempat saya itu apa ya, rame mobil gitu. Ramenya soalnya di jalan bypass, tapi kalau di belakang di rumah saya enak, adem coy. Kalau gini enak apa ya, enaknya ngarepin Pak Deddy mampir kemari gitu, karena daerah saya tuh daerah paling miskin di Jawa Barat. Mari aja ngasih motivasi ya kan, kasih penyuluhan untuk apa, para petani, dikasih solusi biar buruh tani ikut merasakan hasil tani gitu. Apalagi ya, ekonomi rakyat, ekonomi rumahan gitu ya, apa namanya sih, produksi rumahan, bagaimana caranya untuk jadi lebih baik lagi, menghasilkan apa ya, menghasilkan devisa kali ya devisa, menghasilkan yang maksudnya lebih merekrut karyawan di lingkungan dia gitu, ngasih motivasi gitu. Kayak di video Pak Deddy tuh keren. Ntar saya juga kalau udah jadi kayak Pak Deddy mau ngasih motivasi cara mencukur tapi saya ilmunya masih kadang-kadang ngasal. Tapi saya sukanya nyukur tuh kotak, paling suka saya kotak, nggak ribet. Makanya saya jarang banget menerima apa, gunting rambut perempuan, males lama. Katanya kalau datang, Mas potong ini dong, shaggy, kalau nggak apa tuh bob, apalagi macam-macam. Sebenarnya bisa, cuman males lama. Orang kata waktu mau lebaran nih, yang lain pada naik tuh, katanya apa sih, kalau istilah orang sini remaan gitu ya. Kalau kita mah enggak, kita mah apa namanya, udah segitu aja harganya. Soalnya kebanyakan saudara di sini tuh, jadi ya yang penting lancar coy, sama-sama enak kita, ya enggak? Ya seneng rambutnya baru, kita seneng dapat duit coy. Kita cari keberkahan aja dulu, ya enggak coy? Kalau daerah kalian gimana coy? Saya pengen ini nih, kalau bisa mah bisa mau daerah di deket Kuningan, kalau enggak Bandung, Sumedang, Garut, Tasik kok adem kali ya. Tapi bingung bahasanya, saya nggak bisa coy. Ada orang coy ngamen pakai motor. No. Pakai sound kecil lagi begitu coy. Apalagi ya, bahas apa kita? Bahas tentang kecerdasan nggak mungkin, soalnya saya kurang cerdas. Ntar deh kalau udah cerdas ya, saya mau ngomong banyak. Saya belajar dulu. Ya, nggak ada kata-kata terlambat namanya belajar. Seorang saya aja masih belajar kok ini.
nonton di YouTube, beneran asli. Sekolah di otomotif, dan kerja di percetakan. Keluar dari percetakan ke pendingin ya tukang cukur, kan jauh ya. Ya udah, nikmatin, itu namanya perjalanan hidup, ya nggak? Yang kita cita-citakan belum tentu tercapai, jadi ya jalanin aja. Yakin kok pasti ada jalan semuanya. Ngecoy. Tukang mie ayam mana nih mau jualan ya? Mau jualan tukang mie ayam. Coy, gimana? Enaknya ngopi apa gimana coy? Tapi saya nggak ngopi, enak teh. Kalau kopi tuh tenggorokannya apa ya? Saya mah suka kayak ada apa sih? Kayak lendir gitu. Apa sih? Kayak ada dahak yang kuning. Kalau ngeteh enggak teh sama ini singkong. Singkongnya jangan direbus, dibakar tuh mantep banget. Sekarang panas, enak yang rujak mangga. Jangan terlalu asem mangganya. Belum sih. Aduh, ngapain lagi ya coy, ngomong apa lagi ya? Bingung saya. Pengen bikin video daripada bengong. Tapi ngomongnya apaan ya? Bahas apa ya? Bahas ini aja, Pak Deddy aja. Seru kalau bahas Pak Deddy. Keren program-programnya, mantep. Mantep banget ya Pak Gubernur. Kalau bisa Pak Deddy tuh jangan jadi presiden dah, udah jadi gubernur aja dulu, beresin dulu. Biarin presiden Pak Prabowo atau yang lainnya gitu. Pak Deddy mah khusus di sini aja dulu, di tanah kelahiran dia dulu ngurusinya. Kalau jadi presiden ya kita mah dukung aja siapapun, yang penting apa masyarakatnya itu apa dijadiin apa ya, ngasih motivasi dan terus diturutin sama masyarakatnya biar jauh lebih baik. Mantap banget itu Pak Deddy. Kita mah dukung aja siapapun, yang penting programnya bagus-bagus. Ini yang paling saya keselin, koruptor itu. Terang. Orang kecil mah susah nyari duit. Koruptor enak-enak banget, tinggal caplok ya enggak. Udah gitu di penjara enak lagi di penjaranya. Beda sama maling motor, maling ayam, maling pisang. Enak banget itu. Ya korupsi misal 700 triliun ya. Cuman berapa tahun? Ya dia pasti nyisa ntar pas keluar dari penjara. Duitnya masih banyak. Enak banget. Ada juga tuh yang ngomongnya kalau saya terbukti korupsi, saya siap digantung di Monas. Nggak jadi di penjara. Atau waktu kata-kata dia itu kan masih ada rekaman, jadi bukti aja, gantung aja di Monas, kakinya di atas. Yang kebukti korupsi, ini di penjara. Penjaranya enak banget. Yang di itu tuh yang waktu bawa Mbak Nana survei, ternyata penjaranya enak, fasilitasnya mantep banget. Kapan gitu majunya? Tapi sepak bola udah mulai coy.
Saya suka juga nonton bola tuh, tapi nontonnya Indonesia, timnas saja nontonnya. Kalau liga jarang saya nonton liga. Supporternya itu loh. Kalau nonton timnas mah enak kan, dari supporter lain kita bersatu. Kalau liga itu pada musuh kan, ngapain sih mereka ya, musuh-musuhan. Kata orang itulah bilangnya sense of belonging. Padahal yang enak-enak mah yang manajemennya, enggak juga sih ya. Yang enak siapa? Mereka yang pada berantem belain klub. Padahal mah dukung aja gitu, cuman iya. Yang enak mah bukan manajemennya. Yang lucu, yang enak itu yang iklannya, nonton iklan aja ya kan. Apalagi begitu menang diposting di Facebook, komen-komennya itu mantap banget. Saya baca-baca, sering baca-baca komen-komen, kalau ini gini, kalau ini jadi pada rusuh. Nah, saya tuh yang paling gak suka tuh kayak gitu-gitunya tuh masyarakat kita yang mau, apalagi mau pemilu, mau pemilihan apa gitu, males. Enak yang model kayak Pak Deddy aja, Pak Deddy ya, Pak Deddy kerja nyata itu Pak Deddy. Makanya saya sih harapannya pemimpin yang lain kayak Pak Deddy juga, dia kerjanya di videoin, jadi dapat nilai apa ya, nilai sendiri. Satu, dia kerja, tapi jangan ria, di videoin itu dia kerja ngebentuk membangun daerah dia gitu. Satu, dia kelihatan kerja benar, bukan untuk dipuji ya, kerjanya bener-bener. Tapi dua, dia dapat penghasilan dari media sosial itu gitu. Makanya Pak Deddy itu keren. Apalagi pas bahas itu tuh anggaran tuh yang dana hibah segala macem. Di kampung di daerah saya malah nggak kebagian ada hibahnya, sono aja. Padahal Jawa Barat itu kita harusnya Jawa Barat ya, bahasanya Jawa tapi bagian barat. Tapi keren sih, jadi ada perubahan. Semoga pada desa selalu deh. Pokoknya nggak peduli siapapun yang cara kerjanya kayak Pak Deddy, kita pasti dukung. Dia nggak pakai sih, jadi nggak menekan ke orang, menekan ke masyarakat tertentu. Dia pakai pendekatan, keren sih. Saya orang bodoh juga ngerti lah kayak gitu lah. Cara kerjanya ngerti lah, paham maksudnya, bukan paham, memahami gitu. Mudah dipahami dan mudah dicerna cara berpikirnya itu. Kalau banyak yang orang suka ya terserah, urusan mereka ya enggak. Setiap ini tuh pasti ada pro dan kontranya, siapapun itu. Maksud saya kalau jadi kepala daerah pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau misalnya jadi kepala daerah nih misalnya, wah itu tuh dia cuma jadi tukang cukur aja belagu, jadi sosok ngatur-ngatur. Enggak, orangnya agak pilon atau yang ngatur-ngatur gitu. Takutnya gitu kalau saya jadi ini kepala daerah.
Untungnya saya cuma jadi kepala keluarga loh. Paling yang protes anak-anak, ya nggak, kebijakan saya ya saya terapin di keluarga saya aja. Apalagi ya, aduh bingung banget ya. Bete banget nggak ada nongol-nongol coy. Satu. Tapi kita selalu bersyukur loh. Biar dapat segini, tetap semangat. Penting anak-anak istri pada sehat. Oke coy, gitu aja dulu ya. Besok kita bikin lagi kalau lagi kosong kayak gini, lagi bete, kita bikin video lagi. Video suka-suka gitu. Udah ya. Gitu aja. Cayo. Wassalamualaikum. Dadah.